Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah anak yang hilang. Ini akan melanjutkan renungan pagi saya yang pertama dan kedua. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah mengambil anak lembu tambun, karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul Terhilang di Rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian pertama dan bagian kedua saya sudah menjelaskan tentang bagaimana anak sulung yang mengetahui akan hak-haknya, dan pada bagian kedua kita sudah belajar bagaimana kesalahan anak sulung ini dalam mengelola berkat-berkat yang ia terima sehingga ia mengalami satu pergumulan yang berat. Namun puji Tuhan, dia boleh kembali ke rumah bapaknya. Dan saya berharap pada bagian ketiga ini kita dapat belajar lebih lagi tentang betapa pentingnya kita memiliki hati yang berbelas kasih. Dalam kisah ini kita tahu bahwa anak bungsu terhilang karena bapak sendiri mengakuinya. Namun tanpa kita sadari, anak sulung ini juga terhilang meskipun ia berada di rumah bapaknya. Bagaimana bisa? Mari kita melihat bersama-sama. Anak sulung ini terhilang di rumah bapa karena ia tidak pernah mengenal hati bapaknya. Apa itu hati bapa? Hati bapa adalah hati yang penuh dengan belas kasih. Kita melihat satu kisah dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di sana diceritakan satu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan cerita tersebut, kita tidak menemukan kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya. Dia tidak melakukan kejahatan mungkin seperti anak bungsu ya, melakukan kejahatan seperti melacurkan diri dengan perempuan-perempuan pelacur, atau kejahatan-kejahatan lain seperti membunuh atau menipu atau kejahatan lain apapun. Di dalam kisah tersebut tidak dituliskan. Namun kita melihat akhir cerita dalam kisah tersebut di mana orang kaya ini setelah meninggal ia berada di tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Apa penyebabnya? Simpel Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 16 ayat 25 dikatakan, "Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.'
Secara tersirat, Bapak Ibu Saudara, Abraham mau bilang pada orang kaya ini, kamu ketika hidup tidak peduli dan tidak memiliki belas kasihan kepada Lazarus yang miskin, yang mengais-ngais rezeki di rumahmu. Kamu tidak peduli dengan penderitaannya. Kita tahu Lazarus itu ketika ia mencari makan di rumah orang kaya, dia dalam keadaan menderita, dia sakit. Tapi orang kaya ini tidak peduli. Apa yang dilakukan oleh orang kaya ini, Bapak Ibu Saudara, sebanding dengan apa yang dilakukan oleh anak sulung. Ia tidak peduli pada adiknya, yang mungkin kita bisa berkata, loh, adiknya ini kan menderita karena ulahnya. Dia boros, dia tidak bisa memanage berkat yang dari bapaknya, dia berfoya-foya. Namun, apakah demikian sikap yang Bapak kehendaki? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Bapak justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Meskipun anak bungsu ini melakukan kesalahan, Bapak ini tetap memiliki hati yang penuh dengan belas kasih kepada anak bungsu. Karena apa? Anak bungsu ini mau kembali. Bapak peduli dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seberapa banyak dari antara kita terkadang kita bersikap seperti anak sulung ini. Kita tidak memiliki kepedulian kepada saudara seiman kita yang mungkin terhilang, yang mungkin terjatuh, yang mungkin menderita. Namun kita merasa baik-baik saja karena kita masih setia ke gereja. Kita masih setia mengembalikan persepuluhan. Kita masih terlibat aktif dalam pelayanan mimbar atau pelayanan meja lainnya. Ketika kita tidak memiliki kepedulian pada orang lain, seharusnya kita waspada, seharusnya kita berhati-hati. Mungkin kita sedang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Melalui renungan singkat pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita memiliki hati Bapa, peduli pada sekeliling kita. Kita peka dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Karena inilah hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasih. Jangan sampai kita bersikap seperti anak sulung. Kita egois, kita merasa Bapa harusnya lebih perhatian kepada kehidupan kita yang sudah setia, yang sudah bekerja keras di rumah Bapa dan tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melanggar, tidak memboroskan harta kekayaan Bapa. Tetapi kita sudah terhilang jauh karena kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mau memiliki hati-Mu yang peka, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami peduli dengan keadaan di sekitar kami, sehingga kami melakukan apa yang seharusnya, apa yang seperti Bapa lakukan kepada orang-orang yang menderita. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk kami kembali, tidak terhilang meskipun kami ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat melimpah tercurah untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.